bagaimana kabar kalian? Senang sekali hari ini Kari bisa menemani teman-teman semua dalam Kari berpetualang. Hari ini kita akan berpetualang ke tempat yang baru lagi. Namanya adalah Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Apa teman-teman pernah dengar? Tentunya kita akan pergi dengan Google Earth. Ayo kita pergi! Yeay, kita sudah sampai di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Taman Nasional ini merupakan kawasan konservasi dengan luas kurang lebih 87.699 hektar. Taman Nasional Gunung Halimun Salak memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan melindungi ekosistem hutan hujan tropis serta mendukung kehidupan masyarakat di sekitarnya. Sebagai hutan hujan tropis terluas di Pulau Jawa, kawasan ini menjadi habitat bagi berbagai flora dan fauna langka serta berfungsi sebagai kawasan konservasi yang penting. Selain itu, Taman Nasional ini juga dikenal sebagai Menara Air karena merupakan daerah hulu dari 5 aliran sungai atau das yang menopang kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dengan 115 sungai dan anak sungai, kawasan ini menjadi sumber air utama bagi wilayah penyangga, mendukung sektor pertanian, perikanan, serta kebutuhan domestik masyarakat. Keberadaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak juga menjadi penopang kelestarian budaya asli, khususnya bagi 11 kasepuhan adat yang masih menjaga kearifan lokal serta hubungan harmonis dengan alam. Tak hanya itu, kawasan ini juga menjadi penyangga kehidupan bagi 116 desa penyangga yang tersebar di 3 wilayah administratif, yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Lebak. Dari segi keanekaragaman hayati, Taman Nasional Gunung Halimun Salak merupakan rumah dari berbagai tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi. Terdapat sekitar 2.800 jenis fauna dan 700 jenis flora yang hidup di kawasan ini. Selain berperan dalam konservasi alam, Taman Nasional ini juga menjadi sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan melalui pemanfaatan geotermal dengan kapasitas energi yang saat ini mencapai 377 megawatt. Pemanfaatan energi panas bumi ini mendukung upaya pengurangan emisi karbon serta penyediaan energi bersih bagi masyarakat. Potensi flora di Taman Nasional ini adalah lebih dari 700 spesies tumbuhan berbunga hidup di hutan alam di dalam Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang meliputi 391 marga dari 119 suku. Beberapa spesies anggrek, yaitu kurang lebih 261 spesies, dan 47 spesies anggrek diantaranya tercatat sebagai spesies endemik, dan 5 spesies merupakan rekaman baru untuk Pulau Jawa. Ada 12 spesies bambu, antara lain bambu cangkore dan bambu tamiang, yang merupakan tumbuhan asli Jawa Barat. Ada 13 spesies rotan, ada kantung semar, ada palah lar, bahkan pernah ditemukan juga bunga Rafflesia rochuseni di Gunung Salak yang merupakan spesies tumbuhan unik dan langka yang terdapat di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Selain flora, Taman Nasional ini juga memiliki potensi fauna. Ada 3 spesies kunci di Taman Nasional ini, yaitu macan tutul Jawa, elang Jawa, dan owa Jawa. Selain itu, terdapat juga berbagai jenis fauna. Di antara kelompok vertebrata terdapat 70 jenis mamalia. Beberapa di antaranya merupakan spesies endemik yang berperan penting dalam rantai makanan dan keseimbangan ekosistem. Keberadaan 276 jenis burung termasuk 32 jenis yang endemik di Pulau Jawa, serta beberapa kelompok herpetofauna dengan 30 jenis amfibi yang menghuni ekosistem perairan
ikan cukup melimpah dengan 50 jenis ikan yang menghuni sungai, anak sungai, serta perairan rawa. Sementara itu, terdapat juga 36 jenis moluska yang memperkaya biodiversity dengan perannya dalam ekosistem perairan dan daratan. Serangga sebagai kelompok dengan keanekaragaman tertinggi juga memiliki keberagaman yang luar biasa dengan jumlah lebih dari 100 jenis kupu-kupu. Sementara ada juga 2000 jenis semut dan tawon yang berperan penting dalam ekosistem sebagai pemangsa alami hama dan penyerbuk tanaman. Terdapat juga 26 jenis capung yang menunjukkan kualitas ekosistem yang masih alami. Selain itu ada 50 jenis kumbang serta 35 jenis belalang dan kecoa yang turut memperkaya keanekaragaman fauna serangga di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Di samping nilai ekologisnya, kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak juga memiliki potensi wisata yang besar sebagai destinasi wisata unggulan. Taman Nasional Gunung Halimun Salak telah ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN pada tahun 2011 dan sebagai daerah tujuan wisata unggulan pada tahun 2018. Dengan keindahan alamnya yang masih asri serta beragam aktivitas wisata, kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak menjadi daya tarik bagi pengunjung lokal maupun mancanegara. Wisata alam atau ekowisata tentunya menjadi daya tarik utama. Wisata alam ini meliputi jelajah alam, camping, outbound, hingga agrowisata. Di samping itu juga ada objek wisata sejarah dan budaya yang tak kalah menarik. Salah satu kegiatan yang rasanya sayang jika terlewat yaitu menelusuri kanopi trail. Fungsi utama sarana kanopi trail ini adalah lokasi pengamatan fauna. Fasilitasnya meliputi rangkaian jembatan gantung di ketinggian 25 meter. Panjang treknya mencapai 125 meter melewati pepohonan tinggi. Pengunjung akan dibawa menyusuri jembatan gantung yang cukup menegangkan. Jika beruntung, hewan seperti owa atau elang Jawa bisa terlihat dari sini. Lebih menarik lagi jika penjelajahan dilakukan pada malam hari. Di tengah kegelapan, pengunjung akan mendapatkan sambutan cahaya dari ribuan konang-konang dan glowing mushroom. Bukan rahasia lagi bahwa kawasan Gunung Halimun Salak menyimpan banyak air terjun alami. Kawasan ini memang merupakan hulu dari sungai-sungai yang mengalir di Jawa Barat. Maka dari itu banyak curug dengan aliran air yang jernih di sini. Sedangkan Curug Balong Endah adalah salah satu air terjun yang populer di kawasan ini. Curug ini memiliki ciri khas kolam berundak. Airnya terkenal amat jernih dan berwarna biru kehijauan. Waktu paling tepat untuk berkunjung ke curug di tengah hutan ini adalah saat menjelang musim hujan. Taman Nasional Gunung Halimun Salak juga menyajikan pemandangan eksotis yang bisa terlihat di Kawah Ratu. Kawah Ratu adalah bekas letusan Gunung Salak di tahun 1938. Kawah ini menampung air panas yang mengandung belerang. Pemandangan di sekitar kawah tampak spektakuler karena diwarnai jejak-jejak endapan belerang. Di kaki Gunung Salak terdapat sejumlah objek wisata pemandian air panas alami. Beberapa di antaranya adalah pemandian air panas Ciparai dan Gunung Malang. Tren wisata selfie rupanya turut mampir di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak juga. Ada Raymond Hills dan Bukit Halimun di sekitar Gunung Salak. Keduanya menyajikan aneka gardu pandang dengan sajian pemandangan indah sebagai spot berfoto. Berikut tarif masuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Untuk wisatawan Nusantara pada hari kerja Senin sampai Jumat sebesar Rp5.000 per orang per hari. Untuk wisatawan mancanegara pada hari kerja adalah sebesar Rp150.000 per orang per hari. Untuk wisatawan Nusantara pada akhir pekan sebesar Rp7.500 per orang per hari. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara pada akhir pekan adalah sebesar Rp225.000 per orang per hari. Nah, menarik kan berkunjung ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak? Ayo kita berkunjung